tes potensi skolastik itu ada 4 komponen ya. TPS 1 itu penalaran umum, TPS 2 itu pemahaman bacaan dan menulis, TPS 3 untuk pemahaman dan pengetahuan umum, dan TPS 4 adalah untuk pemahaman kuantitatif. Nah, dari TPS 1, 2, dan 3 itu wilayahnya bicara tentang bahasa dalam pengertian komprehensif ya, lebih mendalam, bukan hanya sekedar memahami bacaan, tapi bahasa juga Anda harus pahami dari sisi penalaran atau logikanya. Sering kadang-kadang siswa, mohon maaf ya, untuk siswa-siswa milenial karena dibiasakan atau dikondisikan untuk tidak membaca teks yang panjang-panjang, kadang-kadang ada kesulitan. Nah, oleh karena itu dari tiga komponen ini sengaja saya memilih hari ini untuk pemahaman bacaan dan menulis. Karena apa? Materi ini muatan teorinya banyak sekali. Kalau untuk materi penalaran umum itu tidak begitu rumit, relatif Anda sudah menguasai asal logikanya benar. Misalnya ada kalimat begini, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Kita sering dengar itu waktu kita SD. Nah, mari kita cermati kalimat itu benar atau tidak. Ternyata dari logika bahasa kita, kalimat itu salah. Mengapa salah? Karena secara penalaran yang berputar itu bukan matahari, tapi bumi dan bulan berputar mengelilingi matahari. Jadi kalau Anda membuat kalimat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, itu secara penalaran konsepnya salah. Nah, itu contoh kecil ya. Ada lagi misalnya, Anda mempunyai kalimat, polisi berhasil menangkap penjahat itu. Ketika dipasifkan, Anda membuat penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Muncul pertanyaan, betulkah bagi penjahat itu satu keberhasilan kalau ditangkap? Oh, iya ya. Itu kesialan, bukan keberhasilan. Nah, berarti itu tidak logis. Nah, jadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebahasaan ini memang gampang-gampang susah. Mari kita mulai teks pertama ya, karena selalu berhubungan dengan teks ya. Nah, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah pola pembentukan frasa yang sama dengan perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Nah, soal ini mirip atau pernah muncul di UTBK tahun 2020 maupun tahun 2021 ya. Nah, bagaimana kalau Anda menemukan bentuk soal seperti ini? Nah, saya memberikan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dan mestinya mudah dipahami ya. Frasa. Nah, ini termasuk ketika muncul seperti ini, analisis frasa itu ada 3 ya. Yang pertama, lakukan berdasarkan kategori kata. Kategori kata. Kemudian yang kedua itu berdasarkan pola, apakah DM, apakah MD, apakah DD. DM itu diterangkan-menerangkan, jadi intinya di D-nya, MD menerangkan diterangkan, sedangkan DD itu dua-duanya inti. Itu jenis frasa yang setara. Nah, biasanya soal-soal SBM itu hanya pada satu tahap itu sudah selesai ya. Cukup satu tahap sudah selesai. Contoh misalnya perubahan iklim. Nah, analisisnya berarti berdasarkan kategori kata, perubahan itu masuk kata benda. Ya, masuk kata benda. Sedangkan iklim itu masuk juga kata benda. Nah, mari kita cari yang polanya KBKB. Kalau perasaan itu kata benda, ibuan pean ya itu kata benda. Kemudian gembira itu kata sifat. Kata sifat. Jadi jawabannya bukan yang A ya, yang A salah.
Kemudian bagaimana dengan perguruan tinggi? Perguruan ini juga kata benda ya. Kemudian tinggi ini kata sifat ya, tinggi kata sifat. Sehingga jawaban ini pun juga salah ya. Kemudian sekolah itu kata benda ya, sekolah kata benda. Kemudian swasta ini kata sifat ya, sifat. Kata sifat. Nah, ini juga polanya berarti salah. Salah ya. Nah, sedangkan inkubator ini adalah kata benda. Ini kata benda, bayi juga kata benda. Hingga selesai jawabannya. Ya, jawabannya selesai. Jawabannya ada di D. Ini jawaban yang benar. Ya. Nah, kemudian kalau permainan kan peran ini juga kata benda, membentuk kata benda. Sedangkan curang ini kata sifat. Nah, ini juga salah. Nah, sekedar info saja, tahun 2021 itu muncul pola pembentukan frasa yang sama dengan ikan bakar. Nah, sama. Nah, ikan itu kata benda, bakar kata kerja. Ini maaf. Ini kata kerja. Berarti sama dengan peserta, ini kata benda, didik. Ini kata kerja. Jangan nanya ya, kok Bapak tahu ya, ada saja kadang-kadang anak tuh yang hafal soal gitu ya, atau temen gitu ya, setelah pelaksanaan selesai ya menyampaikan. Nah, ini yang pertama. Agar Anda tambah lagi konsepnya, karena setiap soal SBM itu harus paham konsepnya. Kalau konsepnya tidak mengerti, susah untuk menjawabnya. Nah, ini tadi kan analisis frasa ya, analisis frasa. Nah, sekarang tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya misalnya bukan analisis frasa, tapi pertanyaannya gabungan kata. Nah, analisis gabungan kata. Nah, kalau analisis gabungan kata itu ada 3. Yang pertama, apakah jenisnya frasa? Apa jenisnya yang kedua adalah kata majemuk? Apa jenis yang ketiga itu klausa? Nah, ini dipilih dulu. Kalau sudah frasa, oh ternyata frasa itu jenisnya, baru dianalisis berdasarkan unsur frasanya. Nah, bedanya apa? Frasa, kata majemuk, dan klausa. Satu contoh misalnya. Misalnya, ada contoh ya. Misalnya ada contoh. Ibu membeli meja hijau. Meja hijau, maaf. Meja hijau untuk adik misalnya. Nah, kalau Anda perhatikan, gabungan kata yang makna setiap komponennya itu masih dipakai, ini namanya frasa. Jadi ini frasa, ya, karena makna setiap komponennya masih dipakai. Akan beda dengan kalau Anda memakai misalnya pencuri itu dibawa ke meja hijau. Nah, ini beda lagi. Nah, gabungan kata yang memunculkan makna baru, ya, gabungan kata yang memunculkan makna baru itu namanya kata majemuk. 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 Nah, analisis majemuk juga sama berdasarkan kategori kata dulu, berdasarkan pola, ya. Kemudian yang ketiga bagaimana kalau misalnya ada bentuk meja itu hijau. Nah, ini adalah klausa. Artinya gabungan kata yang membentuk unsur. Nah,
Jadi terdapat unsur minimal S dan P. Nah, jadi beda-beda kan? Nah, jadi Anda sudah tahu bedanya frasa, kata majemuk harus muncul makna baru. Kalau ini muncul ini S, hijaunya P. Nah, karena muncul minimal unsur SP, berarti ini klausa. Jadi dengan demikian, perubahan iklim, ini jawabannya adalah yang D. Cukup jelas ya. Nah, sekarang nomor 17. Pertanyaannya adalah pola kalimat inti yang sama dengan kalimat satu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu pola kalimat inti ya. Jadi pola kalimat inti itu inti S ya, plus inti P plus dalam kurung inti O atau inti pelengkap. Jadi perhatikan bahwa pola kalimat inti itu minus keterangan ya, tidak ada unsur keterangan ya, tidak ada unsur keterangan. Inti subjek, inti predikat. Kalau objeknya ada, objeknya ikut. Kalau nggak ada objek, pelengkapnya ikut. Nah, kalau ternyata polanya hanya SPK, ya berarti hanya S dan P saja. Nah, yang diminta adalah kalimat satu. Berarti kita harus analisis kalimat satu. Nah, kalimat satu polanya apa? Mari kita cek. Ini kalimat satu. Ini kalimat satu. Mari kita analisis. Nah, untuk mencari subjek sebuah kalimat, kita bertanya tentang apa atau siapa. Apa yang dibahas? Perubahan iklim. Nah, berarti ini S. Perubahan iklim mengapa atau bagaimana? Merupakan P. Merupakan apa? Nah, kalau predikatnya itu bisa diubah dalam bentuk pasif, maka yang muncul O. Tapi merupakan kan nggak bisa diubah menjadi dirupakan. Berarti tidak muncul O. Nah, munculnya adalah pelengkap. Nah, pelengkapnya diperluas nih akibat adanya pemanasan global yang memberikan dampak negatif. Nah, ini pelengkap ya, pelengkap. Jadi artinya Anda akan menganalisis kalimat satu ini ya. Ya, polanya S-people ya, S-people karena di sini yang sama dengan. Nah, berarti A misalnya. Apa yang dibahas? Perubahan iklim. Perubahan iklim S. Mengapa atau bagaimana? Menyebabkan P. Menyebabkan apa? Nah, ini menyebabkan kan bisa diubah dalam bentuk pasif. Hasilnya menjadi disebabkan. Berarti awal musim hujan mengalami kemunduran, ini adalah O. Jadi tegasnya adalah perbedaan antara objek dengan pelengkap. Objek itu punya syarat bisa dipasifkan. Pelengkap tidak. Kemudian yang kedua, objek itu kata benda. Sedangkan pelengkap bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Misalnya, nenek jatuh sakit. Sakitnya kata sifat, S-people ya. Paman belajar berenang. Berenang kata kerja, berarti S-people juga. Adik bertemu raksasa, S-people juga. Raksasa kata benda. Jadi kalau pelengkap itu bisa kata benda, kata kerja, kata sifat. Jadi jelas jawabannya bukan yang A. Karena yang diminta adalah bentuk yang SP pelengkap. Apa yang dibahas pemerintah ini S ya. Pemerintah mengapa atau bagaimana telah mengantisipasi P. Adanya perubahan iklim. Adanya perubahan iklim telah diantisipasi pemerintah. Bisa dipasifkan, berarti ini O. Dengan demikian, ini pun juga salah karena yang diminta adalah yang S-people. Baik, kita lanjut untuk nomor yang C. Apa yang dibahas?
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, ya, jadi bacanya begitu sampai jeda ya. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat ini S ya. Kemudian sangat sulit P. Saat ini kan konjungsi menyatakan hubungan waktu ya, keterangan waktu. Jadi ini K. Nah, kita tahu bahwa keterangan tidak menjadi unsur inti. Jadi pola intinya hanya SP saja. Dengan demikian option yang C ini pun juga salah ya. Kemudian yang D. Apa yang dibahas? Persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim. Nah, bacanya begitu. Persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim ini adalah S ya. Subjeknya mengapa atau bagaimana? Sangat beragam, itu P. Nah, polanya ini hanya SP saja. Padahal tadi yang diminta adalah polanya apa? SPPL. Jadi jawaban ini pun juga opsi pilihan yang salah. Yang D, perubahan iklim. Ini S ya. Berpengaruh P. Adaptasi masyarakat. Nah, ini ber ya. Ingat-ingat saja tidak semuanya bisa dipasifkan. Merupakan tante sedang menari salsa, menari juga nggak bisa dibuat dalam bentuk pasif. Adik menangis terseduh-seduh. Nah, apalagi predikatnya bukan pakai imbuhan, jelas ya. Nah, jadi ini adalah pel. Dengan demikian, anak-anak atau adik sekalian, ini jawaban yang benar ya. Jadi jawabannya ada di E ya. Nah, begitu untuk nomor 17 ya. Sekarang kita lanjut untuk nomor 18. Kata bentukan artinya kata yang sudah mendapatkan imbuhan mengawali kalimat 4. Nah, Anda perhatikan, cek ke kalimatnya ya. Pergeseran, pencairan, pemenuhan, pembangunan, perubahan. Kalimat 4, ini kalimat 4. Ya. Tentu saja memasukkan kata dalam satu kalimat yang dikosongkan itu harus nyambung dengan berhubungan dengan konteks kalimatnya. Kalau tadi ada kata misalnya pencairan kebutuhan, yang nggak tepat. Berarti bentuk ini bentuk yang salah ya. Atau misalnya pergeseran kebutuhan. Apa yang bergeser? Kebutuhan hidup. Pergeseran kebutuhan hidup terkait kehidupan sosial ekonominya. Nggak nyambung. Konteksnya tidak tepat ya. Jadi bukan ini ya. Ini salah. Kemudian pemenuhan. Pemenuhan, proses memenuhi kebutuhan hidup terkait kehidupan sosial ekonominya yang bergantung pada mentah pencarian yang sangat erat dengan kondisi alam. Nah, ini tentu secara konteks benar. Jadi opsi pilihannya adalah yang C. Nah, saya kira ini mah cepat ya, gampang, Anda nggak susah. Pembangunan juga bukan ya. Kemudian perubahan. Nah, ada perubahan itu proses berubah. Kalau pengubahan itu proses mengubah. Ya, ingat-ingat. Tapi tidak ada kata merubah itu. Yang ada mengubah. Nah, kadang-kadang proses imbuhan ini juga di masyarakat sering terjadi kesalahan. Misalnya ada bentuk permukiman dengan pemukiman. Itu dua-duanya betul ya. Pemukiman itu pean, berarti proses memukimkan. Kalau permukiman itu berarti tempat bermukim. Nah, jadi beda ya. Pecinta alam dengan pencinta alam. Beda. Kalau pecinta alam itu atlet. Atlet panjat tebing yang pernah mendapatkan
medali emas Asian Games beberapa waktu yang lalu itu pecinta. Kalau ibu Anda yang suka tanam-tanam bunga itu pencinta, orang yang mencintai. Nah, ya nanti kalau ada soal-soal yang berhubungan dengan proses kata bentukan bisa kita bisa lebih detail ya. Kemudian nomor berikutnya, nah agar terjadi kepaduan kalimat ini, perubahan iklim juga berdampak pada potensi bencana alam yang terjadi. Seharusnya diletakkan sesudah kalimat keberapa. Nah, memasukkan kalimat baru kepada satu paragraf harus diperhatikan ya. Konteksnya harus nyambung. Nggak boleh langsung nyelonong kan. Nah, kalimat ini ada beberapa kata kunci yang perlu Anda perhatikan. Ada kata juga. Tunggu dulu, ada kata juga. Berarti kalimat ini posisinya setelah penjelasan perubahan iklim yang lain. Nah, kemudian yang kedua, ada kata potensi bencana alam. Ya, potensi bencana alam. Nah, dua kata ini yang bisa memandu Anda memasukkan ke dalam teks yang dikosongkan, ya, perubahan iklim juga potensi bencana alam. Mari kita baca teksnya, ya. Perubahan iklim merupakan akibat adanya pemanasan global yang memberikan dampak negatif pada aktivitas kehidupan masyarakat. Perubahan iklim juga, nah, belum di sini, berarti bukan di kalimat 1, karena di kalimat 2 diurai lagi. Dampak negatif perubahan iklim antara lain mulai dirinci, ya, kenaikan suhu permukaan air laut, intensitas cuaca ekstrim, perubahan pola curah hujan, dan gelombang besar. Apakah setelah kalimat kedua, Pak? Ada lagi. Dampak negatif tersebut membawa dampak berkelanjutan dalam pola kehidupan masyarakat nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Titik. Nah, pemenuhan kebutuhan hidup terkait kehidupan sosial ekonomi bergantung pada mata pencarian yang sangat erat dengan kondisi alam. Nah, mulai nyinggung nih kondisi alam yang tidak menentu dan sulit ditebak. Baru di sini muncul perubahan iklim juga. Nah, gitu ya. Jadi setelah kalimat keempat, karena di sini ada kata juga, berarti setelah diurai di depan, kemudian di sini nyinggung kondisi alam, kemudian lari di sini ada pembahasan tentang berdampak pada potensi bencana alam yang terjadi. Sehingga memasukkan kalimat ini menjadi padu, ya, karena syarat paragraf adanya kepaduan, kohesi dan koherensi atau kesinambungan. Jadi untuk jawaban nomor 19 adalah yang D. Nah, begitu ya. Lanjut ya. Nah, pola pembentukan kata berkelanjutan. Nah, ini berarti Anda harus paham tentang konsep morfologi. Apa itu konsep morfologi? Morfologi itu cabang ilmu bahasa yang khusus mempelajari tentang tata kata. Nah, kata berkelanjutan ini, hati-hati, ini ada dua ya, yang perlu diperhatikan. Ada kecuali ya. Nah, mari kita urai ya. Apa itu berkelanjutan? Ya. Berkelanjutan. Nah, kalau Anda cermati, ini dari kata dasar lanjut, ya kan? Kemudian mendapatkan imbuhan ke-an, ya. Jadi ke-an plus lanjut. Maka hasilnya menjadi kelanjutan kan. Nah, kemudian baru ditambahkan ber plus kelanjutan. Nah, kalau Anda cermati di sini berarti ada berapa imbuhannya?
Ke-an ini adalah konfiks. Konfiks itu gabungan antara awalan dan akhiran. Kalau ini prefiks. Prefiks itu adalah awalan. Nah, ada yang bertanya, Pak, bedanya apa? Ini kan ada ke, ada an. Berarti ngitungnya bukan dua, bukan. Jadi ada yang namanya konfiks. Nah, sekaligus ya, saya biar nggak terganjal. Ada kalimat misalnya begini. Ya, tunggu dulu biar misalnya ada kalimat begini. Kedua remaja itu berpandangan. Nah, artinya adalah saling pandang. Saling pandang. Nah, jadi kata berpandangan ini, ya berpandangan ini terbentuk dari ya prosesnya imbuhan beran plus pandang. Nah, artinya awalan ber dan akhiran an diberikan secara bersamaan. Oleh karena itu, ini namanya konfiks. Menghitungnya adalah satu imbuhan, yaitu imbuhan beran. Nah, bandingkan dengan yang kedua. Kalau yang kedua, misalnya, dokter itu berpandangan luas. Nah, beda lagi ya. Berpandangan di sini artinya mempunyai pandangan ya. Artinya apa? Mempunyai pandangan. Dengan demikian, ini proses imbuhannya adalah kata dasar pandang plus an. Baru ditambahkan ber plus pandangan. Nah, artinya apa? Kata berpandangan yang kedua, ya, kata berpandangan yang kedua itu mendapatkan dua kali imbuhan, ya. Yang pertama akhiran an, muncul kata pandangan, baru dapat ber. Nah, ini namanya imbuhan gabung. Imbuhan gabung. Ya, jadi beda ya antara konveks dengan imbuhan gabung. Nah, lanjut lagi ya. Jadi artinya ini ada dua morfem terikat atau dua imbuhan. Yang pertama konveks ke an, yang kedua adalah awalan ber. Nah, bagaimana dengan berkepribadian? Mari kita analisis. Berkepribadian berarti ini ke an plus pribadi, ya kan? Hasilnya menjadi ber, ya kan? Plus kepribadian. Nah, berarti sama dapat imbuhan. Ya, mohon maaf. Ini sama dapat ke an dulu, baru dapat ber. Ya kan? Dapat ber. Berarti berapa? 2. Nah, ini tadi juga pada kata ini itu mendapat 2 imbuhan. Karena pertanyaannya kecuali, ingat-ingat, kecuali ya. Pertanyaannya adalah kecuali. Karena kecuali berarti ini kan sama. Berarti ini bukan yang dimaksud, option itu. Berarti ini salah. Gitu ya. Kemudian yang C dulu ya, yang C dulu. Yang C ini juga ke an plus butuh. Kemudian lanjut ke ber plus kebutuhan. Ini juga 2 ya. Berarti ini juga salah karena ini juga 2 kali ya. Imbuhannya 2. Ini ke an, kemudian
ber, ini juga 2, berarti salah ya. Kemudian yang D juga, mari kita cek. Ini juga kean plus Tuhan ya. Nah, kemudian tambahkan ber, jadi plus ketuhanan. Nah, ini juga salah. Mengapa salah? Karena juga hanya prosesnya 2. Ini kean, ya, kean, kemudian ini ber, ya, ber. Yang ini, yang option E sama ya. Ini juga kean plus cukup. Nah, kemudian baru tambahkan ber. Jadi hasilnya kecukupan. Nah, ini juga salah tentu saja. Nah, karena apa? Ini imbuhannya ada 2 juga. Kean, kemudian sama ber. Nah, sekarang mana jawabannya, Pak? Nah, kita cek yang belum tadi kita analisis ya. Berkesinambungan. Ini dari kata kerja apa? Kata kerja sambung. Nah, sambung kemudian mendapat sisipan. Sinambung. Nah, hati-hati ya. Kemudian baru dapat kean plus sinambung. Ya kan? Kemudian baru dapatkan ber. Ber plus kesinambungan. Nah, mari kita hitung. Ada berapa imbuhannya? Ini ada sisipan in. Nah, getar gemetar, sambung sinambung. Ini sisipan, berarti imbuhan pertama. Kemudian dapat kean. Nah, kean ini berarti konveks. Yang kedua, baru dapat ber. Yang ber berarti ini yang ketiga. Dengan demikian, ini jawaban yang benar. Mengapa benar, Pak? Karena kecuali. Ya, tadi permintaannya kan kecuali. Yang berkelanjutan itu 2 imbuhan, sedangkan ini 3 kali imbuhan. Cukup jelas ya. Nah, ini berarti jawabannya yang B. Lanjut, nomor 21. Teks di atas terdiri atas 2 paragraf. Gagasan pokok paragraf 2. Nah, gagasan pokok, gagasan utama. Nah, ini perlu diinformasikan ya. Gagasan pokok paragraf. Itu cari kalimat utama. Di SIMAK UI istilahnya bukan gagasan pokok paragraf, tapi gagasan utama. Kalau gagasan pokok kalimat itu berarti inti kalimat. Jadi hati-hati untuk istilah. Kalau soalnya gagasan pokok kalimat berarti Anda mencari inti kalimatnya. Ya. Kalau gagasan pokok paragraf berarti Anda mencari kalimat utamanya. Bisa namanya gagasan pokok, ada yang menamakan gagasan utama. Ya, ada yang menamakan pikiran utama. Ada yang bilang kalimat utama. Udah, ini prinsipnya sama ya. Istri saya manggil saya Mas. Anak saya manggil Bapak. Kemudian teman-teman dulu zaman saya kuliah manggil Jo. Beda-beda kan? Tapi orangnya kan sama. Jadi jangan terkecoh dengan istilah. Ya. Kalimat majemuk setara, nama lainnya kalimat majemuk koordinatif. Ada kalimat majemuk bertingkat, pasangannya setara. Kalau tadi setaranya pakai koordinatif, oh berarti pasangannya kalimat majemuk bertingkat menjadi nama subordinatif. Ada orang ngasih nama lain, kalimat luas tak setara. Ada yang beri nama lain lagi, kalimat kompleks. Tetap sama kalimat majemuk bertingkat. Jadi kita tidak terkecoh. Nah, intinya mencari gagasan pokok atau pikiran utama atau kalimat utama
intinya adalah carilah kalimat yang bersifat umum. Sudah. Umum. Nah, letaknya bisa di awal, ya, bisa letaknya di awal, bisa juga di akhir, bisa juga awal dan akhir. Begitu. Kalau awal namanya deduktif, akhir namanya induktif, awal akhir namanya campuran. Paragraf Indonesia lebih banyak memberikan yang jenisnya adalah deduktif. Mari kita coba cek ya, kita coba cek. Ini kan pertanyaannya ke gagasan pokok paragraf kedua ya. Nah, sebelum mencari gagasan pokok yang kedua, mari kita coba cek gagasan pokok paragraf satunya ya. Kita lihat tagnya. Nah, kalimat satu. Jadi ngeceknya cuma 2 kalimat saja. Kan nggak capek panjang segini. 2 kalimat cukup. Perubahan iklim merupakan akibat adanya pemanasan global yang memberikan dampak negatif pada aktivitas kehidupan masyarakat. Apakah kalimat ini merupakan gagasan pokok paragraf 1? Tinggal cek pada paragraf kalimat kedua. Kalimat kedua kalau ternyata penjelas kalimat 1 selesai. Berarti gagasan pokoknya ada di kalimat 1. Dampak negatif perubahan iklim, lalu jelaskan. Berarti kalimat 1 inilah yang menjadi gagasan pokok paragraf 1. Tadi yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah gagasan pokok paragraf 2. Gagasan pokok paragraf 2 yang ditanyakan. Nah, sekarang kita cari. Berarti yang bukan penjelas kalimat 1, itu aja. Kalau penjelas itu sifatnya khusus. Dampak negatif perubahan iklim ini khusus, berarti penjelas kalimat 1, kalimat 2, sekarang kalimat 3. Dampak negatif tersebut, udah kata tersebut, ini berarti mengacu kalimat sebelumnya. Berarti ini juga penjelas kalimat 1. Kemudian kalimat 4, pemenuhan kebutuhan hidup terkait kehidupan sosial ekonominya bergantung pada mata pencarian yang sangat erat dengan kondisi alam yang tidak menentu dan sulit ditebak. Ini juga masih berhubungan dengan penjelas kalimat 1 ya, kalimat 1. Kita harus cari yang sifatnya umum. Berdasarkan penelusuran terhadap database bencana alam internasional, banyak bencana alam ini tadi kan lanjutan dari kalimat yang sebelumnya tadi ya, penjelas yang kamu ingat tadi ya. Ini kan ada kalimat ini tadi. Nah, ini perubahan iklim juga berdampak pada potensi bencana alam yang terjadi. Nah, ini berarti masih penjelas kalimat 1. Nah, kemudian kalimat 6, hasil penelitian Effendi, perubahan iklim menyebabkan awal musim hujan mengalami kemunduran. Sedangkan akhir musim hujan akan lebih cepat, yang berarti lama. Musim hujan akan semakin pendek. Jadi ini sifatnya sudah beda konteksnya dengan yang paragraf 1. Jadi sebetulnya ini tinggal aslinya begini. Nah, ya, supaya kalian bingung, ya kan? Nah, maka digabung. Tapi intinya adalah mencari gagasan pokok harus bersifat umum. Jadi gagasan pokok pada paragraf kedua adalah kalimat 6. Ya, kalimat 6. Begitu ya. Topik. Nah, sekarang topik itu sifatnya umum atau khusus? Topik ya. Nah, topik itu pokok masalah yang sedang dibahas. Itu topik. Tentu bersifat umum.
bersifat umum. Karena bersifat umum, nggak akan lari atau nggak akan keluar dari kalimat pokoknya, dari gagasan pokoknya. Tadi gagasan pokoknya apa? Nah, kita cek. Perubahan iklim merupakan akibat adanya pemanasan global yang memberikan dampak negatif pada aktivitas kehidupan masyarakat. Sudah. Itu selesai sudah. Ya. Perubahan iklim berdampak pada kenaikan suhu. Salah. Dampak negatif kehidupan masyarakat. Ini juga ini kan khusus semua ya. Iklim meningkatkan risiko kekeringan, ini juga khusus ya. Kalimat penjelas. Perubahan iklim berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Begitu untuk teks 1 sudah kita selesaikan ya. Sekarang kita lanjut ke teks 2. Nah, ada berapa jumlah teksnya, Pak? Tergantung dari suka-suka pembuat soal. Suka-suka pembuat soal. Paling tidak TPS 1, 2, 3 itu berdasarkan pengalaman ini ya. Dari soal UTBK 2019, 2020, 2021 kemarin saya mengamati ya paling tidak minimal 16 teks lah. Nah, berarti ada siap-siap saja ya 16 teks. Nggak apa-apa ya. Baik, sekarang nomor 23. Pertanyaannya adalah kalimat efektif. Ada orang mengatakan kalimat baku, ada orang mengatakan kalimat efektif. Apa itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah kebahasaan. Nah, apa itu kaidah kebahasaan? Itu aturan. Nah, dari pengamatan Bapak secara empirik, secara pengalaman ya, dari soal-soal dulu dari mulai tahun 82 sampai sekarang, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna bahasa itu ada 8 paling tidak. Nah, apa itu 8? Coba saya akan urai satu-satu ya, mumpung ini sekalian kita belajar ya. Jadi tidak mengurangi rasa hormat yang sudah pinter-pinter atau sudah mengerti ya. Saya memulai dari titik 0, artinya biar mereka yang belum tahu, biar paling tidak hari ini atau malam ini, oh jadi ngerti ya. Yang pertama, orang bikin kalimat itu syarat pertama adalah logis. Logis artinya masuk akal. Nah, kalau kalimatnya tidak masuk akal, itu kalimatnya salah. Contoh misalnya, rumah ini mau dijual. Betulkah rumah punya kemauan? Yang punya kemauan kan pemiliknya. Jadi kalimat ini tentu tidak logis. Ya. Nah, oleh karena itu, kayak tadi misalnya, Anda mempunyai kalimat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu tidak logis. Karena mataharinya tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi dan bulan berputar mengelilingi matahari. Jadi buat kalimat harus logis, itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah struktur. Nah, dari segi struktur, kalimat dikatakan efektif itu kalau minimal terdapat unsur ya S dan P. Nah, bagaimana Pak kalau kalimat hanya subjek saja? Ya nggak boleh. Misalnya saya tanya, kemana ayahmu? Kemudian Anda menjawab, sudah 5 tahun ia di luar negeri. Ya, sudah 5 tahun. Keterangan. Ia subjek. Di luar negeri, keterangan lagi. Ngapain di luar negeri? Predikatnya nggak ada. Berarti secara struktur tidak memenuhi unsur SP. Atau misalnya di pinggir jalan ada orang menulis, di sini menjual pulsa.
Nah, pertanyaan muncul. Dari aspek komunikasi nggak problem. Orang membaca mengerti maksudnya. Ya, jadi bahasa yang dipelajari di soal TPS ini adalah bahasa dalam konteks ilmu, bukan bahasa sebagai alat komunikasi. Kalau bahasa alat komunikasi, silahkan saja menggunakan bahasa Indonesia, campur bahasa Sunda, atau campur bahasa Inggris, enggak saja. Yang penting lawan bicaranya ngerti, clear, sebagai aspek komunikasi. Seperti tadi, di sini menjual pulsa, komunikatif, orang mengerti. Tapi ketika kita analisis sebagai ilmu, di sini itu keterangan. Menjual predikatnya, pulsa objeknya. Siapa yang menjual? Berarti kalimat ini tidak baku. Karena apa? Tidak bersubjek. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hemat. Nah, ini orang Indonesia itu bukan hanya boros energi, boros bicara, tapi ternyata juga boros kalau bikin kalimat. Nah, kalimat efektif nggak boleh boros. Contoh misalnya ada kalimat saya melihat, kemudian ditekankan dengan mata kepala saya sendiri. Loh, bukannya saya melihat ya pasti matanya sendiri. Jadi ini termasuk tidak hemat. Ia naik ke atas, ya naik pasti ke atas. Ia diasuh nenek. Fungsi kata dari apa? Bisa kita buang. Jadi arti hemat adalah semua kata itu punya fungsi di dalam kalimat. Jadi kalau dibuang, maka kalimat itu menjadi terganggu, gitu ya. Saya tentu tidak akan memberi contoh kasus-kasus cukup banyak ya. Nanti ada waktu yang berikutnya mungkin saya baru munculkan ya, biar apa? Biar bervariasi. Ini untuk pengenal dulu. Yang keempat adalah diksi. Diksi atau pilihan kata. Nah, orang sering kadang-kadang membuat pilihan katanya tidak benar. Contoh misalnya hujan turun dengan lebat. Betulkah kata lebat? Ya, kan tidak tepat. Nah, mestinya hujan turun dengan deras. Nah, diksi ini penting. Nah, kemudian yang kelima itu paralelisme atau kesejajaran bentuk. Maksudnya adalah kalau orang bikin kalimat itu bentuk yang dipakai harus sama. Misalnya begini, tugas guru adalah membimbing, mendidik, dan pengajar. Nah, ini tidak paralel. Membimbing itu menggunakan bentuk imbuhan me, berarti membentuk kata kerja. Membimbing. Mendidik, ini juga imbuhannya me, membentuk kata kerja. Sedangkan pengajar, imbuhan pe, itu membentuk kata benda. Jadi polanya kata kerja, kata benda. Mestinya tugas guru adalah membimbing, mendidik, dan mengajar. Itu yang betul. Jadi kesejajaran bentuk. Kemudian yang keenam, itu orang membuat kalimat tidak boleh tidak ambigu. Ambigu itu artinya bisa ditafsirkan maknanya lebih dari satu. Misalnya, ayah membeli 3 karung semen. Nah, apakah 3 karung berisi semen? Apakah 3 karung semen? Karungnya saja. Sehingga ambigu. Atau guru matematik lah. Guru matematik misalnya menulis 23/6. Ini kan bisa ambigu. Bisa 20, 3/6. Bisa 23/6. Nah, oleh karena itu, kalau membuat kalimat tidak boleh ambigu, yang bisa ditafsirkan punya makna lebih dari satu. Mobil istrinya yang baru dicuri orang. Nah, yang dicuri siapa? Kan kita bingung. Mobil yang baru atau istri yang baru. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh itu kalau orang menulis itu membuat kalimat itu secara morfologis proses imbuhan harus benar. Nah, misalnya
Rusia membom Ukraina. Betulkah membom? Padahal ketentuannya awalan me atau awalan pe itu kalau ditambahkan dengan kata yang terdiri atas satu suku kata, las, hasilnya menjadi mengelas, pak, mengepak, cat, mengecat, pel, mengepel, cor, mengecor, bor, mengebor, tik, mengetik, bom, mengebom. Pelakunya pengebom. Berarti bentuk membom itu salah. Pengrajin, betul atau tidak? Apakah betul imbuhan pe berubah menjadi peng kalau ditambahkan r? Contoh misalnya gusur dari G ya, dapat pe, hasilnya penggusur. Oh betul Pak, kalau G jadi peng. Hapus, penghapus. Oh betul Pak, jadi kalau H awalnya kata dasar berarti jadi peng. Vokal, adu, pengadu. U, usut, pengusut. I, intip, pengintip. E, ekor, pengekor. Nah, R tidak ada. Kata dasarnya kan rajin. Maka hasilnya bukan pengrajin, perajin. Nah, masih banyak. Beternak atau berternak. Nah, ini nanti kita gali lagi pada kalau ada pertemuan lebih lanjut ya insya Allah. Jadi proses imbuhannya juga harus benar. Nah, yang terakhir tadi saya katakan 8. Yang ke-8 adalah penulisan sesuai apa? Sesuai PUEBI. Nah, silakan di-download ya, ada itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang dulu waktu zaman dulu tahun 70-an itu dikenal namanya ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada yang komplain, masa sih buatan manusia kok sempurna? Nah, kemudian digantilah nama. Nah, mari kita cek sekarang yang diminta adalah kalimat 4. Ya, kalimat 4. Nah, kita perhatikan kalimat 4. Apabila ini adalah konjungsi. Nah, ini kalimat 4 kan, sampai di sini. Kalimat 4 sampai di sini ya. Baik, apabila itu konjungsi menyatakan syarat, berarti menyatakan keterangan, berarti ini anak kalimat ya, anak kalimat. Anak kalimat kalau posisinya di depan induk kalimat pakai koma, benar-benar. Tapi rupanya kalimat ini ditambahkan lagi konjungsi maka. Maka itu merupakan konjungsi yang menyatakan akibat. Dengan demikian kalimat ini menjadi bermasalah secara struktur. Mengapa bermasalah, Pak? Karena semuanya unsur keterangan. Ya kan, semuanya menjadi unsur keterangan. Nah, padahal kalimat majemuk kondisi ini ya, kalau ini kan majemuk bertingkat. Berarti ada anak kalimat dan ada induk kalimatnya. Nah, mana yang dibuang, Pak? Apakah apabilanya atau maka yang dibuang? Tadi sudah saya sampaikan, kalau anak kalimat posisi di depan induk, maka diberi tanda koma. Nah, berikutnya ini adalah induk kalimatnya. Begitu. Jadi kalau kita buang yang apabila, di sini ada maka, berarti induknya di depan. Padahal kalau anak kalimat di belakang, nggak boleh ada tanda koma. Berarti mau tidak mau, yang kita buang adalah maka. Nah, setelah kita buang, kalimat ini menjadi benar. Apabila perekonomian satu negara mengalami satu kelesuan, ini keterangan unsurnya, ya. Ini unsurnya keterangan. Bank Indonesia ini S, ya kan? Dapat melakukan P. Nah, melakukan apa? Kebijakan moneter yang ekspansif. Nah, dengan ini keterangan cara ya, dengan berarti ini O. Selesai kalimat itu sudah betul. Dengan demikian dari segi kaidah yang dilanggar adalah dari segi struktur. Ya, dari segi struktur.
Oke, jadi jawabannya adalah menghilangkan kata maka, gitu ya. Nah, sip. Nah, sekarang ilustrasi. Orang bikin paragraf, ya, itu sering perlu ditambahkan penjelas, pendukung dengan menggunakan ilustrasi. Ilustrasinya bentuknya macam-macam. Ada yang misalnya dibuka, misalnya saya seorang penceramah, ya, yang ingin menyampaikan tentang motivasi, mungkin dibuka dengan video, bisa, itu ilustrasinya. Bisa juga cerita, bisa juga. Nah, kalau tulisan bentuknya macam-macam, tentu harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Contoh misalnya, kita bahas untuk teks ini. Negara berkembang umumnya memiliki permasalahan ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Apa? Ada tingkat inflasi. Ya, kemudian pertumbuhan yang lambat. Baik, jadi permasalahan negara berkembang itu ada dua, yaitu permasalahan ekonominya, kalau tidak masalah tingkat inflasinya yang naik turun nggak stabil, kemudian pertumbuhan yang lambat. Inflasi merupakan, nah berarti gagasan pokoknya dari kalimat 1 ini ya. Nah, kalimat 2 ini penjelas. Inflasi ini bicara tentang inflasi. Ya. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil. Nah, ini Indonesia pasti terjadi inflasi karena apa? Naik minyak goreng susah, nah, ya kan? Agar tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan menimbulkan dampak bla 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 dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak. Jadi semua teks ini penjelasnya bicara nggak lepas dari masalah inflasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai diagram inflasi Indonesia 2020? Nggak kebayang ya. Padahal ini pada posisi teksnya ini, ya teksnya ini mengacu tahunnya tidak dimunculkan. Kalau ternyata teks ini dimunculkan pada tahun 2020, bisa jadi ini dimungkinkan. Nah, tapi diagram inflasi itu maksudnya tahun 2020. Kalau hanya 1 tahun mungkin diambil dari per bulan, gitu ya. Nah, dengan demikian karena tidak berangkat tahun ini tidak bisa kita pilih ya. Tabel kenaikan harga barang. Memang harga barang itu memicu adanya inflasi. Tapi tentu tidak langsung mendukung teks tadi ya. Tidak mendukung teks lagi. Jadi artinya kurang. Diagram pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi luas sekali. Tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi bukan hanya aspeknya dari inflasi saja, ya banyak macam-macam ya. Nah, jadi ini pun juga kurang mendukung ya, kurang mendukung. Bahkan langkah-langkah penanggulangan inflasi, bahkan. Nah, untuk apa? Kecuali kalau di teks itu dicantumkan tentang kondisi Indonesia yang terpuruk, misalnya tahun 98 itu kan inflasi kita luar biasa ya. Kurs rupiah terhadap US dollar saja sudah mencapai sampai sekitar hampir 16.000 dari 3.000, Anda bisa bayangkan. Ya jebol, nggak kuat. Nah, jadi ini juga kurang pas ya. Jadi intinya adalah ilustrasi melengkapi penjelasan tulisan. Jadi sifatnya melengkapi penjelasan tulisan. Sedangkan yang E, tabel persentase inflasi Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, ini tidak disebutkan. Misalnya dari tahun ke tahun itu misalnya kalau tulisannya itu pada posisi tahun 2022, berarti mungkin tabelnya bisa didukung dari mulai tahun 2019. Oh, sedang pandemi. Oh, berarti
kondisinya karena pandemi pertumbuhan ekonominya melambat. Nah, ya banyak pabrik yang tutup. Kemudian orang-orang nggak bisa beraktivitas, ya kan? Nah, berarti mungkin inflasinya rendah. Nah, tapi mungkin belanja untuk kebutuhan obat dan farmasi naik. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian 2020 penanganan pandemi mulai baik. Nah, itu berarti mungkin inflasinya sudah mulai stabil. Kemudian 2021, nah ini yang dimaksud ya. Jadi ini yang benar untuk pendukungnya ya, untuk pendukungnya. Jadi jawabannya ada di E. Kemudian 25. Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat 2. Kalimat yang rumpang seperti tadi, bahwa setiap kata yang ada di dalam kalimat itu kan punya fungsi. Nah, bagaimana kita supaya memasukkan kata itu sesuai dengan konteksnya. Jadi kata kuncinya adalah melengkapi bagian rumpang, itu kata kuncinya adalah apa? Jadi sesuai konteks ya, sesuai konteks. Harus sesuai konteks kalimat. Nah, sesuai konteks kalimat. Bagaimana sih kalimat 2? Mari kita coba ya. Ini kalimat 2. Ini kalimat 2 ya. Ya, biar mudah ya. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak menimbulkan. Udah nggak nyambung. Nah, ini salah. Memberikan dampak menurunkan. Nah, enggak ya. Ini juga tidak kontekstual ya. Memberikan dampak tingginya dalam perekonomian apa? Ini juga tidak kontekstual, berarti salah kan? Memberikan dampak ketidakstabilan. Oh, berarti perekonomiannya menjadi tidak stabil. Berarti ini yang benar begitu ya. Jadi tidak susah ya, tidak susah. Asal kalian harus nyambung. Memberikan dampak kesuksesan dalam perekonomian. Ini tadi kan bicara, nah, diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit. Kalau penyakit itu kan pasti negatif ya. Nah, namanya juga penyakit. Jadi tidak akan menuju sukses. Bedanya di situ. Jadi option E itu option pengganggu namanya. Nah, option pengganggu. Baik, kesalahan penulisan kata. Nah, kesalahan penulisan kata. Baik, kesalahan penulisan kata ya. Nah, kalian harus tahu bahwa negara berkembang umumnya memiliki permasalahan ekonomi seperti tingkat inflasi yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi lambat dan sebagainya. Inflasi merupakan indikator pakai betul perekonomian yang penting. Laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan, nah ini, saya bedakan aja. Iya. Makroekonomi. Nah, ini kan gabungan kata ya. Nah, kalau tidak pakai tanda hubung di sini setelah makro berarti ini tulisannya dipisah. Nah, konsep gabungan kata, nah ini perlu penjelasan ya tentang konsep penulisan gabungan kata ya, konsep penulisan gabungan kata. Nah, ini yang pertama, kalau kata itu hanya dapat awalan itu
penulisan dipisah. Jadi contoh misalnya bertanggung spasi jawab. Dipisah kan hanya dapat awalan saja, ya, ini dapat awalan saja. Ya, ini hanya dapat awalan saja, berarti bisa. Kemudian yang kedua, kalau maaf sebelum itu, kecuali, nah, ada kecuali ya, kecuali kata yang kecuali gabungan kata yang sudah ditulis serangkai atau disatukan. Jadi di sini ada kecuali ya, kecuali gabungan kata yang sudah ditulis serangkai. Contohnya misalnya begini, duka cita, itu nulisnya sudah nyambung. Jadi kalau ditulis ya berduka cita begitu. Atau misalnya berolahraga, udah nyatu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dapat akhiran saja, ya, dapat akhiran saja, ini tulisannya juga penulisan dipisah. Nah, dipisah. Misalnya sebar, strip, luaskan. Nah, jadi ini hanya dapat akhiran saja kan? Karena ini hanya dapat akhiran saja, maka tulisannya juga dipisah. Ya. Kemudian yang ketiga, gabungan kata unsur kombinasi, kalau belum unsur kombinasi, maaf. Dan akhiran. Jadi awalan plus akhiran. Nah, ini bagaimana penulisan disatukan. Nah, contoh misalnya menyebarluaskan, ya kan? Nah, ini kan dapat awalan, ya, kemudian dapat akhiran juga. Nah, atau lagi misalnya menganaktirikan. Nah, ini juga sama kan? Nah, ini juga tulisannya disatukan karena apa? Karena dapat dan kan. Nah, ya kan? Nah, sedangkan yang keempat adalah gabungan kata unsur kombinasi. Jadi unsur kombinasi itu ada bentuk terikat. Nah, ini penulisan disatukan. Penulisan disatukan. Jadi ya, misalnya tadi tadi bukan ya, makroekonomi. Nah, satukan. Ada lagi misalnya semifinal. Ada lagi misalnya swalayan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk terikat, ya. Nah, ini tulisannya harus memang nyatu, semi, prasejarah, gitu kan ya. Oke, jadi ya, jadi ini saya percepat saja. Jadi artinya biar nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, ini juga swalayan ya. Ini suanya ya. Oke. Jadi makroekonomi tadi pada posisi kalimat berapa tadi? Makroekonomi tadi ada di kalimat 2 ya. Nah, berarti kalimat 2. Ini agak apa ya? Soalnya mudah.
Tapi kan harus nyari mana yang salah gitu ya. 27 ya, 27. Pernyataan maaf, yang tidak sesuai dengan teks. Ya sudah, yang tidak sesuai berarti kita cari mana yang tidak ada kaitannya dengan teks, nggak nyambung gitu ya. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting. Pada kalimat pertumbuhan ekonomi yang penting ya, ada kalimat 1 berarti benar. Ya, berarti ini benar. Ini sesuai ya. Sesuai. Ini ya. Kalimat 1. Ketidakstabilan perekonomian ditandai dengan adanya inflasi yang tinggi dan tidak stabil. Nah, ini tadi berdampak ketidakstabilan ya. Nah, memberikan dampak ketidakstabilan pada perekonomian. Berdampak positif negatif. Nah, selalu diupayakan rendah agar stabil. Nah, ada ini. Jadi ini juga ada ya. Ini juga ada ya. Nah, ini juga sesuai. Ini sesuai. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Tadi ada ya. Bahwa di sini dikatakan bahwa inflasi itu mempunyai dampak baik. Ini inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Itu ada kalimat 3 ya. Ada di kalimat 3 ya. Jadi ini ada sesuai di kalimat 3. Sesuai ini kalimat 3 ya. Kemudian apabila perekonomian satu negara mengalami kelesuan, apabila ini syarat, Bank Indonesia biasanya segera melakukan intervensi. Mari kita cek. Tadi saya tidak melihat kata intervensi ya, tidak baca, tapi coba kita cek. Nah, apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Nah, menurunkan tingkat suku bunga, kebijakan moneter itu termasuk bagian dari kebijakan apa yang dinamakan intervensi. Tapi beda konteksnya. Intervensi kan banyak. Tidak hanya jenisnya ini, ya. Ya, oleh karena itu ini secara konteks dengan kalimatnya tidak sesuai ya. Nah, jadi ini tidak sesuai ya. Berarti ini salah. Ya. Kemudian Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter dengan menurunkan tadi benar ya. Ini sesuai. Ya, jadi jawabannya yang D. 3 lagi. Saya coba kebut ya. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks. Kalau mengakhiri teks itu artinya mengakhiri teks itu harus nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Harus nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi harus setiap paragraf itu kan harus ada kesinambungan. Nah, mari kita baca. Data eMarketer menunjukkan pada periode 2019-2023 belanja iklan digital Indonesia tumbuh hampir 2 kali lipat. Kemudian dijelaskan lagi, belanja media cetak, radio, dan majalah cenderung stagnan, bahkan turun. Belanja iklan, televisi diperkirakan tetap tumbuh. Ini merupakan peringatan bagi pengelola media konvensional. Nggak jelas ini maksudnya apa. Ya. Nah, jadi ini tidak langsung berhubungan ya. Jadi ini juga salah. Kemudian tadi bicara apa toh? Data. Data ini menegaskan memang sedang terjadi pergeseran supremasi dari media konvensional ke media digital. Nah, jadi iklan radio, iklan TV, iklan koran tergerus ya. Nah, jadi di sini sudah kata cenderung stagnan, bahkan turun. Jadi ini yang tentu saja tepat untuk mengakhiri ya, karena nyambung ya dengan kalimat sebelumnya. Oke, jadi ini yang benar. Sedangkan ini tadi salah. Karena mengakhiri ya. Ini juga ini ada di kalimat sebelumnya. Demikian juga ini ada di kalimat sebelumnya secara substansi. 29. Nah, rincian gagasan, ingat,
rincian gagasan. Baik. Yang pertama, paragraf dikatakan lemah atau itu kalau oh maaf, ini bukan kelemahan paragraf, ini rincian gagasan. Ya, tinggal dicek saja di tag itu. Ya, tinggal dicek aja di kalimat itu hampir mirip dengan yang 28 ya. Rincian isi gagasan ya, rincian isi gagasan. Contoh misalnya ya, misalnya untuk media massa kini lebih berorientasi pada jangka pendek. Nah, ini sesuai kan? Nah, ada tadi. Berarti ini betul. Kan pertanyaannya yang bukan. Media massa cenderung mengeksploitasi target yang mudah tercapai secara instan dan cepat. Ini mengejar eksploitasi target mudah dan cepat. Ini juga ada ya. Nah, ini juga betul. Belanja iklan digital di Indonesia tumbuh hampir 2 kali lipat. Ada kan? 2 kali lipat. Ini ada kan? Berarti ini juga betul. Ini benar. Betul. Kecenderungan penurunan. Nah ini. Kecenderungan penurunan belanja iklan. Hati-hati. Padahal tadi istilahnya bukan kecenderungan ya. Jadi ada kata di sini itu dikatakan cenderung stagnan. Stagnan itu apa ya? Ajak gitu ya. Stagnan itu kan berhenti, jadi stuck di situ. Ya, nggak naik, nggak turun, situ aja. Nah, yang masih bertahan justru ini bahkan turun. Jadi nggak semuanya kan. Nah, jadi kalau di sini dikatakan kecenderungan, berarti ini salah. Nah, jadi ini yang bukan rinciannya dari gagasan itu. Media massa lebih mengejar kuantitas daripada kualitas. Ini juga. Terakhir, homofon. Apa itu homofon? Homo sama fon bunyi. Jadi homofon itu kata yang ucapan atau bunyinya sama tetapi berbeda ya, tetapi berbeda tulisan dan maknanya. Jadi kalau misalnya ya, Bang Anton bekerja di bank. Nah, kayak seperti ini kan kalau ada perhatikan, ada 2 kata yang ucapannya sama. Ya, ini sama. Tapi tulisannya beda, maknanya beda. Nah, kalau kita cermati di sini, pada masa artinya waktu, kini telah membuat media massa. Massa artinya orang banyak. Jadi homofon ada di kalimat 1.